Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila hadrati sultanil awliyai Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ila hadrati hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa ila hadrati jami' ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani ila hadrati Syekh Khalil Bangkalan wa hadrati Syekh Hashim Asy'ari Jombang wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa ila hadrati masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat Kiai Ilyas Ruhiyat Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung Tasikmalaya hadrati Kiai Abdullah Mahfuz wa Bakanti Parsukabumi Kiai Maspur wa Parsukabumi Muhammad Tengku Toha Karawang Matu Bagus Bagus Sempuru Abu Yatim Yati Banten Abu Syayang Rawa Martama Jahid Abdul Salam Cirebon wa Ammi Ya Ibn Yamin bin Mama Syafi'i wa Jaddi Mama Syafi'i bin Bah Jausin wa Azwaji Musuli wa Fulwahim wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammatina khalina khalatina jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wa nakhussu walidayya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa bersama walau melalui udara. Bisa mendengar nyanyian burung, kokok ayam serta deru mesin kendaraan. Bisa menikmati secangkir kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sebatang rokok, semangkok bubur, serta sepiring nasi uduk. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua ini adalah karunia dari Allah, Tuhan seru sekalian alam, yang patut kita syukuri. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Haji Ujang Yusuf SAG, Ketua Lembaga Dakwah NU Kerawang. Ada Mulia Mulyana, ada Teh Cucu Hamidah Abdul Hamid. Terima kasih Teh Haji. Ada Abdullah Mukhtar, ada Haji Emak Maimunah, hadir bari nyesehan. Ada Empo Ida Farida, Sekolah Insan Cita Kalideres, Jakarta. Ada Mang Dindin Samendoze, yang punya parfum di Kota Bekasi. Ada Bung Robin, Pak Ende. Ya, tentu saja ada KM kelas kita, yaitu Ustadz Farid Mawardi, bersama keamanan kelas Bapak Haji Iskandar, Bapak yang paling haji yang paling mabrur di dunia, bersama dua pengawalnya yaitu Uceng dan Ucup. Kemudian ada Haji Injel Jailani, terima kasih Haji Injel. Ada Mas Joko Mulyono, Bobo Kokejo, Molotot Hejo, Tibebes Kana Koco, ya. Ada siapa lagi? Ada Muhyiddin Zakaria. Ya, ada Kang Din Mulyana atau Mang Dindin Ibrahim, Sekjen MPP Keluarga Alumni Cipasung dari Purwakarta. Ya, terima kasih yang hadir semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu. Ya, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di-share ya. Di-share sama teman-teman yang lain supaya ngajinya yang ikutan banyak. Aki Udin, sahabat saya yang bagaikan kepompong. Ada Ustadz Yusuf Bakhtiar Ar-Rafi'i, ya, Ketua MWC NU Kecamatan
Ciampel. Semuanya semoga sehat-sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahzar minal i'jabi bil amal fa innahu min a'zamil afat wa ahbatal a'mala. Katanya Imam Ghazali, hendaklah seorang mukmin menghindarkan diri dari ujub bil amal. Merasa kita ini sudah melakukan amal. Tentu ujub itu adanya dalam hati kita. Saya ini tukang sholat, saya tukang puasa, saya tukang zakat, saya rajin tahajud, saya rajin duha. Akhirnya bergantunglah kita bukan kepada Allah, tetapi kepada amal perbuatan kita itu. Tadi malam saya habis tahajud nih, pasti nih siangnya ini saya dapat rezeki nih. Tadi pagi ini saya sholat duha. Nantilah ntar siangan dagangan saya pasti laku semua ini, diborong orang. Jadi i'timad itu bukan kepada Allah, akhirnya kepada amal. Yaitulah ujub. Dan menyepelekan mereka yang tidak melakukannya. Itu yang bahaya. Lah, lo sholat juga kagak bener. Nih gua tiap malam tahajud, rajin berjamaah. Pokoknya gua ahli surga gua. Paling bener gua hidup ini. Itu ujub itu. Ya. Begitu. Fa innahu min a'zamil afat. Ujub kepada amal itu kenapa harus kita hindari? Karena dia adalah ujub itu adalah min a'zamil afat, dari bahaya yang sangat besar. Wa ahbatal a'mal. Karena apa? Karena akan merusak, menghancurkan seluruh pahala dari amal perbuatan kita. Jadi kenapa kita harus menghindari ujub? Ujub itu kalau bahasa kita ya nyanyawanan pangeran lah. Padahal wa ma yudrihi aku bila minhu amrudda alaih. Dia tidak pernah tahu apakah amalnya itu diterima Allah atau ditolak. Tahajudnya itu diterima oleh Allah atau ditolak. Duhanya itu diterima atau tidak. Puasa sunatnya diterima atau tidak, zakatnya, sodakohnya, jariyahnya. Belum tentu itu diterima Allah. Kenapa demikian? Rubba ma'siyatin awrasat zillan wan kisaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Dalam redaksi yang lain, Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya yaitu Hikam mengatakan bahwa maksiyatun awrasat zillan waftiqaran. Kalau di sini awrasat zillan wan kisaron. Bahasanya, redaksinya berbeda, maksudnya sama. Khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Seringkali, rupa di sini seringkali maksiat, dosa yang dilakukan seseorang justru mewariskan rasa hina di dalam hatinya, perasaan hancur, berkeping-keping, inkisar itu, kemudian merasa iftikor, merasa butuh terhadap pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang melakukan maksiat, kemudian dengan maksiat itu dia merasa hina di hadapan Allah, maka itu jauh lebih baik, khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Lebih baik daripada taat, daripada sholat, daripada tahajud, daripada duha, daripada puasa, daripada zakat jariyah,
Akan tetapi aurasat izzan wastikbaron, justru membuat dia, menjadikannya merasa mulia, merasa kibir, sombong, pede yang berlebihan, sehingga menganggap remeh orang lain. Itu istikbar. Aku ini tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Aku ini puasa bukan hanya Ramadan, Senin, Kamis aku lakukan. Kemudian aku ini tukang bangun malam, tukang pegang tasbih. Aku sangat dekat dengan Allah. Wajar kalau aku dihormati, wajar kalau aku ditazimi. Nah, menganggap remeh, menganggap sepele, bahkan cenderung menghinakan orang-orang yang tidak melakukan amal seperti dia. Dah, tanggaku orang bodoh. Walaupun dia sholat juga, sholatnya nggak benar. Aku ini orang pintar. Kemudian udah pinter, aku amalin semuanya. Tahajud rajin, duha rajin, puasa Senin Kamis rajin. Nah, walaupun taat, jika membuat seseorang menjadi izzan wastikbaron, merasa mulia, merasa ingin dihormati orang, timbul perasaan lebih baik daripada orang lain, maka itu di hadapan Allah masih jauh lebih mulia orang yang melakukan maksiat, dosa, tapi justru dengan dosa itu dia merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa perasaan rendah banget, rendah hati di hadapan manusia, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, apa yang aku lakukan ini dosa, ya Allah. Aku merasa zalamna anfusana, aku telah menganiaya diriku sendiri, sambil berurai air mata. Dia merasa dirinya paling hina di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Itu jauh lebih besar daripada ketaatan yang mewariskan rasa diri mulia dan ingin dihormati oleh orang lain. Ya, makanya hindari sifat ujub itu, karena akan merusak semua amal dari amal-amal baik yang kita lakukan. Terima kasih Mbah Yayan, ya, Ketua LTM NU PCNU Kerawang, Lembaga Takmir Masjid. Ada Kang Nur Khozin, ya, Jungklang, Republik Jungklang. Ini hadir Komandan Banser kita. Terima kasih Akiudin. Alhamdulillah santrinya sudah setoran Yakulu bada hamdil jalali musolian ala nabi wal ali. Nah, itu Akiudin, terima kasih sahabat yang mirip kepompong. Ayeuna berangkat ke Bogor acara LTM PBNU. Terima kasih Mbah Yayan. Ya, salam untuk Kiai Manan dan Ketua LTM PBNU. Nah, kemudian ada Kang Dede Suwandi, ya, ada Kang Rahmat Hidayat, ada Kang Ahmad Mustain, terima kasih Kang. Ada Taib Hidayatullah, ada Ian Zuang, Perum Rancamanya, Kota Baru hadir. Ya, terima kasih. Ada Kang Ayi Syarif Hidayat. Nah, ini teman saya ngopi dulu di Cipasung itu, ya, di HINC, Haji Iroh Night Club. Bismillahirrahmanirrahim. Pas jam segini kalau nggak salah keluar ngaji, saya dengan Kiudin, dengan Kang Ayi, dengan Mang Dindin, ya, dengan teman-teman sengkatan itu, ya, ngopi. Dan Kiai Cep Heri Syarifuddin itu, pimpinan pesantren Sabilur Rahim, ngopi di warung kopinya Haji Iroh. Walaupun Kang Ayi banyaknya nganjuk. Terima kasih Kang Ayi. Ujub Yusuf SAG, Ucup atau etama.
Ada bibi saya, Bi Haji Hidayati Fatimah, bersama Mang Profesor Budi di Bandung. Semoga sehat-sehat selalu, Bi. Kemudian ada Kang Yasir Amrullah, ada Ustadz Abdul Hamid di Cikampek, ada Muhammad Supriyatna, Haji Danitea, Haji Dadang, Ketua MWC Kecamatan Cibuaya, Dangdut Haji Dadang. Ada Kang Asep Turmudi, ada senior kita Kang Insinyur Haji Ayi Hambali, ada Kang Dadang Syamsul Bahri, ada Kang Dudung Abdul Salam di Depok ya, Kang Dadang Syamsul Bahri di Subang, ada Ibu Haji Mila, ibunya ini Haji Kandar ini. Kemudian ada siapa lagi? Rijalul Ghad El Mudhari. Alhamdulillah semua yang hadir. Ada Kang Haji Dede Asy'ari, senior saya ini di Cianjur. Ada Kang Imron R. Hashim, ada Dadang Rahmat, Ustadz Dadang Rahmat, Basul Masail sekarang Ustadz ya, di Kecamatan Kota Baru. Nah, terima kasih. Wal yahdhar aidan minar riya'i, hendaklah seorang mukmin itu juga menjaga diri dari riya, menghindarkan riya dalam hati kita. Riya itu al-amal li ajlin nas. Pada umumnya, secara umum ya, pengertian riya itu adalah beramal karena ingin dipuji orang dan takut tidak mendapatkan penghormatan dari orang lain. Itu itu riya namanya. Sholat kita karena di belakang ini kita kebetulan jadi imam, di belakang ada calon mertua, usolli fardhol maghribi, Allahu akbar, akhirnya salah, hamzah jadi ain semua ya, karena ingin disebut orang fasihat, karena ingin disebut orator ulung, tukang pidato mantap, seorang mubaligh profesional, khutbah, waduh, khutbah paling lama khutbah itu kalau mau diterjemahkan 15 menit lah. Ini khutbah 40 menit, wah, orang udah pada ngantuk, udah pada kecrek semua. Kapan ini berhentinya khutbah? Isinya mencaci maki, menjelek-jelekan pemerintah, menjelek-jelekan kelompok-kelompok tertentu yang berseberangan dengan dia di mimbar khutbah. Aduh, kok kayak seperti itu zaman sekarang. Riya. Ini sekarang nih lebaran apa tuh, anak yatim. Nah, katanya kalau ngasih anak yatim pada tanggal 10 Muharram, terus kemudian terus diusap rambutnya, maka dosanya itu akan rontok semua, pahalanya besar sekali. Manggil dia anak yatim, neng sini, yatim ya neng ya, yatim bapak ya, ini dari bapak ya, pegang nih uangnya 50.000 doang, pegang sama anak yatim seorang. Selfie neng ya, pegang ya, cepret, nah, masuk Facebook. Alhamdulillah, hari ini aku bisa berbagi dengan anak yatim, senang sekali rasanya, ya Allah. Itu kan kayaknya bener itu, padahal ya Allah ya Rabb, mending lamun gede memerena 50.000 saurang deh. Kok di-upload semua orang jadi pada tahu. Tahajud, bangun, sebelum tahajud pasti sempet-sempetnya megang HP. Yuk tahajud yuk, barengan aku yuk tahajud. Mari kita lebih dekat diri dengan Allah. Pret. Udahlah, nggak usah orang lain tahu amal itu. Ya, siapa saja nggak usah kita tak kasih tahu. Yang tahu hanyalah biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah hanya Allah yang menilai kita. Tidak usah kita ingin dinilai baik oleh orang lain. Walaupun kata orang sedunia ini
kita ini orang bakhil, yang penting menurut Allah kita orang dermawan. Walaupun menurut orang sekampung kita ini orang ngedul, ya, tetapi biarlah Allah yang menilai kita ini rajin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan mempedulikan manusia, gak ada puasnya orang itu ya. Semua penilaian manusia itu yang baik, yang positif, yang negatif, itu memang rata-rata subjektif. Positif, negatif, semuanya sama-sama subjektif. Tidak ada orang yang menilai secara objektif, yang benar-benar objektif. Semua orang penilaiannya pasti subjektif. Oh, ini orang baik, benar. Ya karena memang dikasih. Ngasihnya sama dia, pasti dia bilang baik dong. Subjektif. Belum tentu sama orang lain, orang tersebut dibilang baik. Ya karena nggak dikasih. Nah, itulah manusia. Tidak ada yang sempurna kecuali udun. Ya, insyaallah. Ngopi ke Udin, ngopi. Ada Ustadz Sukari. Terima kasih Ustadz ya. Ada Nuri Askar. Kang Haji Ayam Bali, terima kasih Kang. Ada Ibu Nyai Udin Syahruddin, yaitu Neng Lela Maulida Harun. Terima kasih Neng Lela ya. Wah, Neng Jiul nages kuga Neng Jiul. Ada Kang Awab Tea. Ada ya yang lainnya lah. Semoga sehat-sehat selalu ya. Uceng. Ngopi Ceng, ngopi. Udut Ceng, udut. Dalam hal ini Kila diceritakan seorang ulama menafsirkan tentang surat Az-Zumar ayat 47. Suratnya, ayatnya saya baca ya. Tafa'ulan wa tabarrukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'a wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adzabi yaumal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Yang ditulis oleh Imam Ghazali di sini bagian terakhir dari ayat 47 surat Az-Zumar ini. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Akan nampak nanti bagi mereka itu orang-orang yang zalim di waktu di buminya, waktu di dunianya, akan nampak bagi mereka kaum-kaum yang zalim, mereka orang-orang yang aniaya terhadap dirinya, terhadap Allah, minallahi, nampak dari Allah, malam yakunu yahtasibun. Ma di sini azab yang tidak pernah mereka perkirakan sebelumnya. Karena kila amilu a'malan kanu yarawnaha fid dunya minal hasanat fabadat lahum yaumal qiyamati minas sayyi'at. Jadi alladzina dzalamu itu bukan hanya saja orang yang kafir, orang yang inkar, orang yang tukang maksiat, tetapi pelaku amal kebaikan sekalipun itu akan mereka dikategorikan orang-orang yang zalim dan akan nampak kepada mereka siksaan Allah. Malam yakunu yahtasibun, siksaan yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Karena perkiraan mereka sholat pasti masuk surga, mereka puasa ya pasti dong jauh dari neraka, mereka zakat, sedekah, infak, semuanya itu amal-amal kebaikan menurut pendapat mereka. Padahal Allah lebih tahu amal mereka itu dilakukan bukan karena Allah. Sholatnya bukan karena Allah, puasanya hanya karena ingin dipuji orang,
apalagi zakatnya, sodakonya, jariyahnya, hanya ingin dibilang orang dermawan saja. Nah, amilu a'malan kanu yarawnaha fid dunya. Mereka beramal hanya ingin dilihat saja waktu di dunia. Amal itu minal hasanat, min nyalil bayan, yaitu amal-amal kebaikan. Fabadat lahum yaumal qiyamati minas sayyiat. Ternyata nanti di hari kiamat Allah akan buktikan, akan perlihatkan kepada mereka, ternyata amal-amal kebaikan itu justru menjadi keburukan bagi dia. Kenapa? Karena dia lakukan tidak semata-mata karena Allah. Dia hanya ingin dipuji orang, dia hanya ingin disanjung orang, dia hanya ingin dibilang orang dermawan, dia hanya ingin dibilang orang, semua orang bahwa dia itu rajin. Akhirnya bukan amal, bukan kebaikan yang Allah berikan kepada mereka, tetapi justru sayyiatnya, keburukannya, kejelekannya akan mereka rasakan, yaitu berupa azab. Na'udzubillahi min dzalik. Ya jangan ria lah ya. Itu ajen teuing mere duit 50.000 bari nyahun batur, daripada mere 20.000 kanyawan ku sarerea. Wa kana ba'du salaf idza qara hadhil ayat. Sebagian kaum salaf, para ulama salafus shalihin, mereka itu jika membaca ayat ini, qala, sebagian salaf ini berkata, dia berkata begini, wailun li ahli riya. Kalau membaca surat Az-Zumar ayat 47, maka komentarnya wailun li ahli riya, celaka bagi para pelaku riya. Orang-orang yang riya, yang beramal bukan karena Allah, tetapi karena ingin mendapat sanjungan dan pujian manusia, ingin dilihat orang lain, maka itu termasuk orang-orang yang akan diperlihatkan keburukannya nanti di hari kiamat. Padahal mereka adalah orang-orang yang beramal waktu di dunianya. Na'udzubillahi min dzalik. Wakil aidon, dikatakan kembali seperti ini. Ketika ada ayat 110 surat Al-Kahfi, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Wala yusyrik, jangan kau sekutukan, jangan dia sekutukan, dan dia tidak menyekutukannya, menyekutukan bi'ibadati rabbihi, untuk menyembah Tuhannya, ahadan, kepada siapapun. Ay la yazharuha riya'an wala yukhfiha haya'an. Nah, ini pendapat sebagian ulama yang lain yang dimuat oleh Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini. Jadi 110 surat Al-Kahfi ini, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada, ini kan terjemahnya orang itu tidak musyrik kepada Allah, begitu. Ae la yazaruha riyaan, dia tidak pernah menampakkan ibadah itu hanya kepada, kembali rujuknya kepada ibadati rabbi, menyembah, dalam menyembah Allah dia tidak pernah menampakkan riyaan, karena riya, ingin dilihat orang, ingin disanjung, ingin dipuji orang lain. Wala yukhfiha hayaan, dan juga dia tidak menyembunyikannya karena malu. Jadi ada orang yang ayo ngembungkan nyawanku batur tapi kenapa alasannya? Saya malu sama orang-orang. Bukan, malu ya sama Allah. Kalau memang harus menyembunyikan amal kita, tidak diketahui oleh orang lain, bukan karena malu juga, tapi tetap karena Allah. Jadi la yazaru hariyaan wala yukhfiha hayaan. Jangan kita menampakkan
amal kebaikan karena ria, dan jangan juga menyembunyikannya karena malu. Pokoknya just for Allah lah, hanya untuk Allah saja, blast. Hanya karena Allah saja, gak usah ada ingatan dalam hati kita. Aing ya, sholat adapun murid ya santri kudu lalaunan ya, supaya yang disebut khusyuk ya, ku santri aing. Sudah jauh itu, jauh dari kata-kata ikhlas. Ya ria itu lawannya adalah ikhlas. Ini kan lagi bahas tentang apa? Mulazamati ta'at wa tarkil haram. Ya, tetap dalam ketaatan, antara lain kemarin dijelaskan oleh Imam Ghazali di sini, ketetapan kita dalam taat itu adalah berupa keikhlasan, kemudian tawakal dan ridho terhadap ketentuan Allah. Nah, hindari juga diri kita, ya, lawan dari ikhlas itu ria. Jangan sampai hati kita ada sekecil apapun dari ria. Waruya an Ibnu Mas'ud anna akhir ma nuzila minal Qur'an. Diriwayatkan dari Imam Ibnu Mas'ud bahwa ayat terakhir yang diturunkan Allah, ayat Al-Quran yang diturunkan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurut Imam Ibnu Mas'ud, bukan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu bikumul Islam madina, bukan itu. Pada umumnya seperti itu kan. Nah, tapi menurut Ibnu Mas'ud bukan itu. Tapi ayatnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bahkan ini Imam Bukhari ini yang meriwayatkan hadis tentang Ibnu Mas'ud, bahwa ayat terakhir itu yaitu surat Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allahi thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allah ceng lah cicing waya toh ceng si ucup ya. Jadi ayat terakhir itu bukan al-yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu wa raditu lakumul Islam ya dina dan seterusnya itu. Surat Al-Maidah kalau nggak salah ayat 3. Tetapi ini menurut Ibnu Mas'ud, ya, namanya perbedaan pendapat di kalangan para sahabat dulu sudah biasa itu. Kalangan para ulama sudah biasa, tapi tidak menjadikan mereka bermusuhan, ya, tidak saling mencaci, saling menghina, gitu. Lain dengan sekarang, beda sedikit, walaupun jangankan satu negara, satu agama, sesama NU saja beda pendapat orang sudah saling menjelekan. Bersama Islam saja beda pendapat orang sudah saling menghina sesama bangsa Indonesia, padahal kita satu suku, satu nusa, satu bangsa. Tetapi banyak sekali di antara kita yang masih membanggakan kelompok kita sendiri, tidak bisa dipersatukan. Ya, kalau dulu itu perbedaan pendapat di kalangan para ulama, para sahabat sekalipun, Kanjeng Nabi pernah beliau mencoba pendapatnya para sahabat tentang makna hin dalam ayat dalam Al-Qur'an, ya. Beliau tanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, jawabannya seperti ini. Tanya lagi Sayyidina Umar bin Khattab seperti ini, Sayyidina Utsman bin Affan seperti ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib seperti sahabat yang lainnya seperti ini. Nah, bagaimana komentar beliau? Semuanya benar. Nah, ini kan sikap yang bijak dari seorang pemimpin ya seperti itu. Nah, jadi
Perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, para ulama sudah biasa terjadi. Wattaqu dan takutlah engkau yauman akan hari turja'una fi, yang engkau akan dikembalikan dan pada hari itu kembali ilallah kepada Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Lalu akan dicukupkan setiap masing-masing diri sesuatu yang mereka lakukan, ya, wahum la yuzlamun, mereka mereka lakukan waktu di dunia, wahum la yuzlamun, sedikit pun mereka tidak akan dizolimi. Jadi ayat terakhir ini menurut Ibnu Mas'ud justru bercerita atau perintah agar kita takut di hari kiamat nanti. Pada saat itu kita akan kembali semuanya kepada Allah. Lalu Allah akan memberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan kita di dunia. Ya, kalau amal perbuatannya di dunia itu baik, ya akan kita terima kebaikan. Kalau amal kebaikan itu ikhlas karenanya, tentu Allah akan memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang ikhlas. Sebaliknya, mereka yang tidak ikhlas, mereka yang ria hanya karena ingin pujian dan sanjungan orang, maka amal mereka akan sia-sia. Di akhirat mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Wahum la yuzlamun, sama sekali mereka tidak akan dizolimi oleh Allah. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah akan mengingkari janji-janjinya. Ya, kalau ria amalnya karena manusia, ya pasti Allah berikan siksaan juga, ya. Begitu. Qala Muhammad bin Bashir. Wah, ini sudah jam 7 kurang 45 menit. Nah, insya Allah hari ini saya akan mengisi Mau'izah Hasanah dalam rangka reuni akbar alumni Pondok Pesantren Al-Hikamus Sarafiyah Cipulus, Purwakarta, yang kemarin baru saja ditinggalkan oleh kiainya, yaitu Al-Maghfurlah Kiai Haji Adang Badruddin. Mana surat undangan teh? Ada surat undangan khusus. Saya harus hadir di sana, jadi ya sebentar istirahat kita berangkat di restoran Sindang Reret. Ya, terima kasih alumni Cipulus juga yang sudah silaturahmi, dan insya Allah akan bersama-sama Kang Uyan nanti, ya sebentar lagi Kang Uyan dan Kang Jimmy akan hadir di hadapan alumni Cipulus, juga orang tua santri yang sekarang mondok di pesantren Cipulus, Purwakarta. Insyaallah nanti siang ya, Ustaz Abbas, Ustaz Asep Jalal, kemudian ya teman-teman para alumni Cipulus, Ustaz Rohman, kemudian siapa lagi, Ustaz Dedi, ya semuanya saja ya. Insyaallah kita ketemu nanti sekitar jam 9-an. Terima kasih Haji Iskandar. Oh ada, Cuksah atau Bogon Udud. Ada Udud. Ya, terima kasih Haji Iskandar, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Ahmad Mustain, melihat orang belum pakai gamis dan belum berhijab, rasanya pengen beramar ma'ruf nahi munkar. Ada Muhammad Arif Mulyadi, Kang Mus, dipedut Kang Mus, ngaji, ngopi, ngudut, ya. Ini ngaji Kang Mus, ya. Ini ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ngudut. Kang Mus, ya. Ada Yustifa. Nah, kemudian siapa lagi ini? Haji Ujang, Haji Syarif Hidayat, alhamdulillah. Wasamsul Arifin, Aang kita dari Sukabumi.
Sugan puasa kita teu udud-udud. Nah, teu pogo ya udud ya. Abdurrahman bin Auf. Walhamdulillah, cara belajar ikhlas dan pasrah gimana, Pak? Belajar ikhlas dan pasrah nanti kita jelaskan besok ya, insya Allah. Ya. Kemudian siapa lagi? Yusuf Sunandang. Yusuf Sunandang alias Beta, sumber air sudah dekat. Ada Agus Rahman. Saya rajin sholat berjamaah di masjid, selalu tahajud, duha, one day one juz, berpuasa sunnah, konsisten ngisi kotak sedekah. Saya melihat orang lain yang belum bisa seperti itu dengan perasaan menyepelekan. Wah, itu yang bahaya itu, Kang Ahmad Mustain. Hindari dari perasaan itu. Kita beramal jangan pernah ya menghiraukan orang lain dah. Bodoh ting batun rek amarek ente. Kita hanya berkewajiban mengajak. Kalau mereka tidak mau sudah. Ya, Kangjeng Nabi saja dulu tidak maksa-maksain orang kok. Ada Miftah Ajis, Gus Miftah. Ada Ceng Hamzah, ada Mujammil. Ya, kemudian Aki Udin sudah ngopi ya. Kiai Indramayu hadir, saling sungkem. Terima kasih Kiai. Salam hormat kepada Kiai dari Indramayu, Al-Mukarram. Terima kasih. Ada Kang Pipin Zainal Arifin ini, Kiai kita Indramayu ini. Guru saya ini. Masya Allah, Kang Pipin. Doana Uyan jeung Udin, Kang Pipin. Terima kasih Kang Pipin ya. Kemudian ada Kang Jun. Nanti Ki Udin insya Allah saya bahas besok la tatlub arba'atan bi ghairi arba'atin insya Allah ya. Ada Muhammad Supriyatna, ada Roni Bengkel, ada Hendra Sirwan, ada Uwa Baidarus Mustafa, Wah Haji Nyang. Terima kasih Wak. Ngudud Wak ngudud. Cangklong namanya Wak, Cangklong. Ada Ahmad SAG juga hadir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu besok pagi pada waktu yang sama di akun Facebook yang sama. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun uqfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada wa abnahuma wa Fatimah. Ku berkahna Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu mantak nganyarikeun ku agungna Kangjeng Nabi sareng sae Dina Ali Hasan Husain cucu Nabi Siti Fatimah nu suci. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Hatur nuhun Kang Pipin, hatur nuhun. Salam kaetehna, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.